Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan Nabi terhadap umatnya sungguh sangat besar dan luar biasa. Kesedihan dan air mata yang selalu saja membasahi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Hari demi hari, waktu demi waktu selalu hanya memikirkan nasib umatnya. Berlanjut hingga hari kiamat nanti. Subhanallah, betapa agung akhlak Rasul kita ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, hingga suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah Az-Zahra mengunjungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tampak sedang menangis penuh kesedihan. Melihat keadaan mertuanya itu, Ali pun berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam aku diisrokan ke langit, aku melihat umatku dari para wanita yang sedang mengalami berbagai macam siksaan yang pedih di neraka. Dan saat ini aku teringat dengan keadaan mereka itu sehingga aku pun menangis." Sahabat Ali pun bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siksaan seperti apakah yang diperlihatkan kepada engkau terhadap wanita-wanita itu?" Masih dengan wajah yang diliputi kesedihan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu persatu keadaan 9 kelompok wanita-wanita yang mengalami siksaan tersebut. Sebagai sesama wanita, Fatimah merasa terenyuh, terhanyut dalam kepedihan dengan azab yang menimpa kaumnya itu. Kemudian ia berkata, "Wahai ayahku, pelipur lara hatiku, beritahukanlah kepadaku apakah yang dilakukan oleh para wanita-wanita tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai Fatimah, sekelompok wanita yang disiksa dengan cara digantung dengan rambutnya dan otaknya dalam keadaan mendidih. Selama hidup di dunia, mereka ini tidak pernah menyembunyikan rambutnya dari laki-laki lain yang bukan suaminya atau mahramnya. Dan ia tidak pernah bertaubat sampai akhir hidupnya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih lanjut, sekelompok wanita lainnya yang disiksa dengan cara digantung dengan lidahnya, tangannya dikeluarkan, dibelenggu di punggungnya, kemudian dituangkan aspal panas di tenggorokannya. Selama hidup di dunia, mereka ini sangat senang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Mereka ini mati sebelum meminta maaf kepada suaminya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suaminya dalam keadaan tidak ridho atau tidak memaafkannya. Sekelompok wanita lain disiksa dengan cara digantung dengan 2 payudaranya dari belakang punggungnya, kemudian dituangkan zakum, buah atau kayu berduri di neraka, pada tenggorokannya. Selama hidup di dunia, mereka ini senang menyusui anak-anak orang lain tanpa perintah suaminya, dan mereka ini mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara digantung dengan 2 tangan dan 2 kakinya terikat pada di atas ubun-ubunnya, sementara ular-ular dan kalajengking memakan dan menggerogoti dirinya. Selama hidup di dunia, mereka ini sering keluar rumah tanpa izin suaminya dan juga tidak mau mandi jinabat setelah haid dan nafas. Dan mereka ini mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya itu. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara dinyalakan api di bagian bawah tubuhnya, seolah-olah mereka dimasak atau dipanggang. Kemudian mereka itu memakan jasadnya sendiri yang telah matang. Selama hidup di dunia, mereka ini senang berhias atau mempercantik diri untuk laki-laki lain dan suka menggunjing atau gibah.
dan mereka ini mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya itu. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara wajahnya dijadikan hitam legam, dan mereka memotong-motong tubuhnya dengan gunting api, kemudian memakan usus-ususnya sendiri. Selama hidup di dunia senang menunjukkan atau memamerkan tubuhnya, sehingga orang-orang bisa melihat perhiasannya, kelebihan atau keelokan tubuhnya, dan akhirnya kaum laki-laki jadi tertarik kepadanya, dan mereka ini mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya itu. Sahabat, kemudian sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam peti api dalam keadaan tuli, bisu, dan buta. Kemudian otaknya keluar, mengalir lewat hidungnya. Bau tubuhnya lebih busuk daripada orang yang berpenyakit kusta dan lepra. Selama hidup di dunia, mereka ini sebenarnya mampu melaksanakan sholat dan puasa, tetapi mereka tidak mau melaksanakan keduanya, tidak berwudu, dan juga tidak mandi jinabat, dan mereka ini mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya itu. Kemudian sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara wajahnya dirubah seperti babi hutan dan badannya seperti badan keledai, dan sejuta macam siksaan ditimpakan kepadanya. Selama hidup di dunia, mereka ini sangat senang berdusta dan mengadu domba sesamanya, dan mereka pun mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya itu. Kemudian sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara tubuhnya dirubah menjadi anjing. Kemudian ular-ular dan kalajengking masuk melalui mulut dan kemaluannya serta keluar dari duburnya. Sementara itu satu malaikat memukul kepalanya dengan pemukul dari api. Selama hidup di dunia, mereka ini senang membuat fitnah dan menyebarkannya, serta seringkali membuat jengkel suaminya. Dan mereka ini pun mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya itu, dan suaminya pun tidak ridho kepadanya. Mendengar penuturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Fatimah ikut pun menangis, sedih bercampur takut, kemudian memohon perlindungan kepada Allah untuk tidak terjatuh pada dosa-dosa tersebut. Wahai saudaraku kaum wanita, mulailah untuk berpikir dari sekarang. Jauhkan dirimu dari perbuatan hal-hal yang telah dirisaukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pasti akan terjadi. Mulailah memperbaiki diri kita semua, karena jika telah mati tanpa sempat bertobat, maka penyesalanlah yang akan terjadi dan tak akan pernah bisa mengulangnya kembali. Semoga kisah ini bisa memberikan petunjuk bagi kita semua yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.